Kembali bersama kami, pemirsa, pasca penggerebekan lokasi tempat produksi madu palsu di kawasan Jakarta Barat tidak ada aktivitas. Komplotan pemalsu madu bekerja sangat rapi, sehingga warga sekitar tidak melihat tanda-tanda mencurigakan. Lokasi tempat produksi madu palsu di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat kini tidak ada aktivitas. Pasca penggerebekan oleh pihak kepolisian di kontrakan tempat produksi madu palsu tersisa barang bekas penghuninya. Menurut seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari pelaku. Bahkan tidak mengetahui adanya aktivitas pemuatan madu palsu. Yang penjual madu palsu tersebut Nggak kenal. Oke. Nah, kalau ibu sendiri jualan di sini udah berapa lama? Baru 5 bulanan sih. Nah, ibu pernah lihat ada aktivitas mencurigakan nggak dari kontrakan tersebut? Gitu? Enggak. Praktik produksi pembuatan madu palsu terbongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Madu sudah diedarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Pelaku menjual madu palsu karena memanfaatkan adanya pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ahmad Muharlin, War Afandi, iNews melaporkan. Inilah madu palsu yang menjadi barang bukti hasil penggerebekan Polda Banten. Madu palsu ini disita dari seorang pedagang mie ayam di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dalam pemasarannya, madu palsu ini menggunakan ikon madu khas Banten dan dijual melalui online, juga dijual langsung ke warga. Satu botol madu dijual Rp150.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari pelaku bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Pelaku mengaku sudah memproduksi madu palsu baru 1 tahun terakhir ini dan tidak ada satupun kandungan madu di dalam madu palsu itu. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan madu untuk menjaga kesehatan. Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Itu untuk pewarnanya ya? Pewarna mereka bisa menggunakan brotowali. Sementara itu pihak Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan tidak ada hak untuk melakukan pengawasan peredaran pangan ilegal karena sepenuhnya menjadi kewenangan pihak polisi. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami Dinas Kesehatan dengan Badan POM itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya. Dalam 1 tahun, keuntungan produksi madu palsu ini mencapai Rp8 miliar. Polisi menahan 3 orang pelaku yang memproduksi madu palsu. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Petugas gabungan di Bengkalis, Riau menggagalkan penyelundupan 50 kg sabu senilai Rp100 miliar. Penyelundupan ini dikendalikan dari seorang napi yang ditahan di Lapas Bengkalis. Petugas Bea Cukai Dumai bersama personel TNI AL dan BNN Provinsi Riau menggagalkan penyelundupan 50 kg sabu di perairan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sabu bernilai Rp100 miliar ini dibawa melalui jalur laut dari pemasok di Malaysia. Dalam penyergapan ini petugas menangkap 2 kurir yang merupakan orang suruhan napi yang mendekam di Lapas Bengkalis. Kini kedua pelaku telah dijebloskan ke dalam penjara sambil menunggu proses hukum. Yaitu berupa narkotika yang dimasukkan dari Malaysia yang dijemput di tengah laut oleh pelaku. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.
Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya serta Polres Jajaran memusnahkan ratusan kilogram berbagai jenis narkoba di wilayah DKI Jakarta. Dalam kurun 14 hari, Operasi Nilai Jaya mengungkap ratusan kilogram barang haram narkoba. Selama kurun waktu 19 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020, polisi mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 275 laporan polisi dengan total tersangka 330 yang telah ditangkap. Dan dari hasil barang bukti hasil Operasi Nilai Jaya diungkap 190 kg sabu, 256 kg ganja hingga 900 butir pil ekstasi. Kita mengungkap kasus banyak 275 laporan polisi ya. Di mana jumlah tersangka adalah 330 orang yang terdiri dari 8 orang bandar, kemudian 285 orang pengedar. Terpidana korupsi penyalahgunaan dana pembangunan Dinas PU Kabupaten Buru, Muhammad Ridwan Patilo ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Maluku di Jambi. Ia masuk daftar pencarian orang usai kabur untuk menjalankan pidana 5 tahun penjara. Muhammad Ridwan Patilo ditangkap tanpa perlawanan di Jalan Sultan Tanah, Kecamatan Pasar, Jambi pada Selasa kemarin. Mantan konsultan pengawas CV Intikarya ini dinyatakan buron setelah tidak hadir untuk menjalani hukum sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ambon. Pria 44 tahun ini dipidana 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Nah, ia terbukti menyalahgunakan dana pembangunan Waterfront City Kota Namlia tahap 1 tahun anggaran 2015 dan tahap 2 tahun anggaran 2016 dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru. Tindakannya menimbulkan kerugian negara sampai 6,6 miliar rupiah. Pemerintah tanggapi ajakan rekonsiliasi Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.